Shalom, apa kabar Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian dimanapun Anda berada saat ini. Saya percaya hari ini ada kabar sukacita bagi kita semua, amin. Baiklah, hari ini kita akan siapkan hati kita, diri kita, pikiran kita untuk kita beribadah. Tapi sebelum kita memulainya, mari kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang manis. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan, kemurahan-Mu, anugerah-Mu Tuhan yang selalu melingkupi setiap kehidupan kami. Jika kami ada Tuhan sampai hari ini, semua itu karena anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapa, kiranya Engkau memberkati ibadah kami pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biar hanya nama-Mu saja yang ditinggikan, dimuliakan, diagungkan selama-lamanya. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita mau lebih lagi siapkan hati kita. Terima kasih Yesus. Kami percaya di setiap musim kehidupan kami, penyertaan-Mu selalu ada bersama-sama kami. Terima kasih Bapa. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari lebih lagi katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu.
Lebih luas kebaikan-Mu Tuhan, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kuasa-Mu tak terbatas Tuhan, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Perbuatan-Mu ajaib, Kau hebat Tuhan, tiada yang seperti-Mu, sebab Kau luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, haleluya, haleluya, glory, glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan, untuk setiap pertolongan-Mu, setiap anugerah-Mu yang berlimpah atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Amin. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi
Mari kita mau terus bersorak bagi Tuhan kita yang luar biasa. Sebab Dia yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Kita mau bersorak bagi namanya. Sebab Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita mau tepuk tangan sama-sama dimanapun saat ini Anda berada. Woo! Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari katakan sekali lagi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Tuhan Yesus baik Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Kau baik Tuhan. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik bagiku. Tuhan Yesus baik bagimu. Mari kita sama-sama katakan. Oh, Yesus baik bagiku. Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Dia baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kau begitu baik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau terlalu dahsyat Tuhan. Kau terlalu dahsyat, Kau terlalu baik Tuhan. Kami percaya Tuhan bersama-Mu kami akan aman. Kami percaya Tuhan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami.
selalu ada bersama kami Bapa. Setiap musim kehidupan kami, baik, tidak baik, Engkau selalu ada dan sempurna bagi kehidupan kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada Bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku.
anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Pada pagi hari ini mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau datang kepadamu, kami membuka hati kami untuk ditaburkan kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi alat-Mu, biarlah firman ini boleh memberkati umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, biar boleh menjadi kekuatan dan jalan keluar buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini saya akan berkhotbah dengan tema tetap tenang saat datang ujian. Nats yang akan saya ambil yaitu dalam Mazmur 3 ayat 1 sampai dengan 9, demikian bunyinya. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah, Selah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus, Selah. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada 10.000 orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan. Berkat-Mu atas umat-Mu, Selah. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Mazmur ini ditulis oleh Daud ketika ia lari dari anaknya yang bernama Absalom. Seperti kita ketahui pada saat itu Absalom anaknya sedang mengejar Daud untuk melakukan kudeta. Saat itu Absalom telah merebut banyak hati orang Israel untuk menjadi pengikutnya. Sehingga orang mulai membenci pemerintahan Daud. Absalom berencana ingin mengangkat dirinya menjadi raja dan menurunkan jabatan raja milik ayahnya. Ketika Daud mendengarkan rencana ini, ia menjadi takut. Ia melarikan diri. Mengapa dia menjadi takut? Di satu sisi dia melihat betapa banyak yang sudah dihimpun oleh Absalom, tentara-tentaranya yang mempunyai kekuatan yang sudah begitu besar. Tetapi di sisi yang lain, Daud juga berpikir bahwa pasukannya ketika mempertahankan kerajaannya bisa saja dikerjakannya. Tetapi yang menjadi dilema bagi Daud, orang yang menjadi musuh besarnya bukanlah orang yang jauh, melainkan anaknya sendiri yang pernah disayanginya, yang pernah dikasihinya, yang pernah dirawatnya dengan penuh kasih sayang. Ternyata hari itu Absalom mau melakukan kudeta atau menjatuhkan pemerintahan Daud pada masa itu. Dan sampai pada akhirnya di dalam 2 Samuel 15 ayat 30 juga dikatakan Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis, kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut.
Ini mau menunjukkan bahwa betapa beratnya penderitaan yang sedang Daud alami. Daud merasakan begitu sedih sekali. Bahkan dia sampai tidak tahan terus-menerus selama perjalanan itu. Mungkin ia menangisi tentang kenapa kehidupan ini bisa terjadi. Dan bahkan juga ada dikatakan di dalam ayat firman Tuhan, orang-orang mulai mencibir Daud yang mengatakan baginya tidak ada pertolongan daripada Allah lagi. Seakan-akan Daud sudah tidak ada artinya apa-apa. Tetapi yang perlu disyukuri, melalui kejadian itu Daud yang saat itu sedang mengalami tekanan yang berat. Namun dalam keadaan demikian ia tidak mau berdiam diri. Ia juga tidak mau bersikap pasif terhadap tekanan-tekanan hidupnya. Ia juga tidak bersikap sembrono untuk menyelesaikan masalahnya. Daud menyadari bahwa hidup yang dialami oleh setiap orang tidak mungkin lepas dari masalah atau pergumulan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita boleh melihat juga apa yang sedang terjadi di dalam dunia ini. Pernahkah kita membayangkan suatu hari seluruh kegiatan di dunia ini bisa terhenti secara mendadak? Saya tidak pernah membayangkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan antar negara, antar kota, antar desa, kegiatan-kegiatan manusia yang ada di pabrik, yang ada di kantor, kegiatan-kegiatan manusia yang ada dimanapun, mereka bisa terhenti kegiatannya. Semua menjadi sunyi, kota-kota menjadi sepi, karena semua orang harus tinggal di dalam rumah mereka masing-masing. Semuanya disebabkan karena ada yang namanya virus COVID-19. Virus ini sangat kecil Bapak Ibu, tapi virus ini sangat mematikan. Virus ini begitu cepat penyebarannya dan yang diserang adalah paru-paru. Orang-orang yang kena virus ini tiba-tiba menjadi sesak nafas dan sulit bernafas dan bahkan tidak bisa bernafas. Dan pada akhirnya mereka mengalami kematian. Padahal di awal tahun 2020 itu semua orang di seluruh dunia optimis. Mereka menganggap adanya perubahan ekonomi yang lebih baik, pertumbuhan ekonomi yang lebih bagus, termasuk juga ekonomi Indonesia. Nah, Bapak Ibu, kejadian ini telah mengubah manusia yang tadinya berada banyak di luar, tapi mereka harus kembali ke rumah mereka masing-masing. Mereka harus mulai berkumpul dengan istri, anak, suami, istri, anak-anak mereka, atau dengan orang tua mereka. Yang awalnya mungkin mereka tidak pernah berpikir, tetapi dengan kejadian pandemi ini, ada sebagian awalnya istri-istri, anak-anak bersuka cita karena melihat ayahnya, papahnya bisa berkumpul bersama-sama dengan dia. Kejadian ini mungkin dalam 1-2 minggu hal yang menyenangkan, tetapi saya mau katakan kalau kejadian ini terus-menerus terjadi dalam rumah tangga, maka pada akhirnya yang dilihat dari pasangan-pasangan atau anak-anak kita, mulai kita melihat kekurangan-kekurangan mereka. Kita mulai melihat hal-hal yang buruk dari pasangan kita. Ada kebosanan, ada kejenuhan mulai terjadi. Karena apa? Karena mereka tidak bisa keluar sama sekali, mereka tidak bisa berinteraksi sama sekali di luar. Mereka harus tetap di rumah, mereka belanja pakai online, segala sesuatunya semua dilakukan di rumah Bapak Ibu. Ketakutan telah menjadi hal yang universal di seluruh dunia. Ini hal yang luar biasa Bapak Ibu. Nah, apakah saudara saat ini juga sedang mengalami khawatir, stres, masalah, hal-hal yang mungkin mengkhawatirkan saudara? Ya, mungkin saat ini saudara juga sedang kena COVID, saudara sedang dirawat di rumah sakit, saudara sedang berada di rumah isolasi mandiri, saudara mungkin saat ini sudah mulai jenuh, berputus asa, konflik terus berturut-turut terjadi dalam rumah tangga saudara. Saudara mulai mengalami ketakutan, tidak bisa tidur, saudara mulai merasa tidak nyaman lagi di dalam hidup ini. Tapi biarlah kita mau belajar pagi hari ini tentang kisah Daud yang ada di dalam Mazmur 3 ini. Kita mau bersama-sama belajar karena kita bisa melihat bagaimana cara Daud menghadapi ujian yang
ada dalam hidupnya. Kita mau belajar bersama-sama supaya kita bisa keluar dari semua masalah yang kita hadapi. Nah Bapak Ibu, bagaimana caranya kita bisa tetap tenang saat menghadapi ujian hidup di masa pandemi ini? Ini yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kita harus berdoa kepada Tuhan. Dalam Mazmur 3 ayat yang kelima mengatakan, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus Selah. Nah Bapak Ibu, saat pergumulan yang begitu berat, Daud datang berdoa kepada Tuhan dengan berseru, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan lagi daripada Allah. Nah, pernyataan yang kata banyak ini disampaikan sampai 3 kali oleh Daud. Daud mau menunjukkan kepada Tuhannya bahwa betapa beratnya persoalan yang dihadapinya saat ini. Ia datang seperti seorang kanak-kanak yang menceritakan semua kesedihannya, semua bebannya, semua unek-uneknya kepada Tuhan. Ia menceritakan seperti seorang anak yang tidak ada lagi tutup apapun kepada orang tuanya sendiri. Tahukah saudara bahwa kenapa banyak orang juga pada saat itu mulai mencibir dengan Daud? Karena Daud pernah melakukan dosa besar, yaitu dosa perzinahan. Daud pernah berzina dengan Batseba dan bahkan dengan kelicikannya dia membunuh suaminya. Hal inilah yang dicibir oleh orang-orang sekitar yang mengetahui kehidupan Daud sebelumnya. Dia mengatakan bahwa dengan dosa ini dia tidak ada lagi pertolongan daripada Tuhan. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu, pada saat itu sebenarnya Daud sudah bertobat, Daud sudah berbalik dari cara hidupnya. Tetapi perkataan-perkataan itu yang masuk dalam telinganya, itu yang merusak ketenangan hatinya, mengusik hatinya, yang membuat dia menjadi begitu sedih. Bukan hanya anaknya, tetapi orang-orang di sekitarnya mulai membuat dia menjadi sebuah beban yang besar. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah mungkin saat ini saudara juga sudah mulai meremehkan tentang hal yang namanya doa? Mungkin kita masih berdoa, tapi doa yang kita lakukan hanya biasa-biasa saja. Tidak mengandung arti yang mendalam, tidak ada makna yang mendalam. Melalui kejadian pandemi ini, biarlah kita juga menyadari ini adalah kehidupan manusia yang dibuat menjadi serba sulit. Ya, mungkin ini bisa menjadi sebuah undangan Tuhan kembali untuk kita semua, agar kita kembali datang di kaki Tuhan, berdoa dan berseru kepadanya, mendekatkan kembali hati kita kepada Tuhan. Saudara mungkin pernah melihat di media televisi, melalui kejadian pandemi ini, seluruh umat manusia beragama apapun, mereka bersama-sama berlutut di kaki Tuhan, berdoa dan berseru, minta ampun kepada Tuhan atas segala perbuatan yang mereka sudah lakukan. Minta supaya mereka dijauhkan dari virus. Mereka sama-sama berdoa minta supaya Tuhan segera mengangkat pandemi virus ini. Mereka berdoa bersama-sama minta pertolongan Tuhan. Ada kesatuan di dalam doa, seakan-akan di seluruh dunia mereka bersama-sama datang kepada Tuhan. Dalam ketidakberdayaan saat ini, mereka menyatakan bahwa betapa tidak berdayanya kehidupan manusia. Dan Yesus juga pernah menyampaikan kepada kita dalam ayatnya yang Yohanes 15 ayat 5, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, firman ini seakan-akan nyata dalam kehidupan manusia di dunia. Bahwa manusia tidak dapat berbuat apapun. Uang yang banyak pun tidak dapat menolong atau membeli hidup manusia. Saudara-saudara, marilah kita datang kepada Tuhan untuk membuktikan bahwa kita membutuhkan Tuhan. Mengapa kita harus berdoa? Karena kita adalah makhluk yang lemah. Kita tidak punya kemampuan, kekuatan tanpa Tuhan.
Doa melukiskan kepada Tuhan bahwa saya, saudara, tidak berdaya apa-apa untuk mengatasi semua pandemi ini, virus yang menguasai umat manusia dimanapun mereka berada. Tetapi doa juga menjadi sumber pengakuan kita kepada Allah bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kita. Nah, dengan demikian, yang pertama kita bisa tenang saat menghadapi ujian hidup ini dalam masa pandemi adalah marilah kita berdoa kepada Tuhan. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Ini hal yang pertama. Lalu hal yang kedua, bagaimana caranya kita bisa tetap tenang saat menghadapi ujian hidup di masa pandemi ini adalah kita harus beriman kepada Tuhan. Ayatnya terambil dalam Mazmur 3 ayat 6b dan 7. Dikatakan, sebab Tuhan menopang aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Nah Bapak Ibu, di tengah-tengah pergumulan Daud tidak hanya berhenti berdoa, tetapi Daud juga menyatakan imannya kepada Tuhan. Saudara-saudara, banyak orang yang berseru dan berdoa kepada Tuhan, tetapi tidak yakin akan pertolongan Tuhan. Setelah berdoa, kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran, tekanan, ketakutan tetap saja menguasai hati dan hidupnya. Dan hal yang menarik di sini, di dalam ayat 6a dikatakan bahwa aku membaringkan diriku lalu tidur. Ini hal yang luar biasa. Daud mempunyai iman yang begitu kuat di dalam hidupnya. Mengapa? Karena ayat sebelumnya Daud menyatakan betapa berat bebannya, betapa sulit apa yang harus dilakukannya. Tetapi ayat selanjutnya Daud menyatakan bahwa aku membaringkan diri lalu tidur. Nah, hal ini adalah hal yang perlu kita teladani ketika saat ini kita sedang menghadapi ujian hidup ini. Ketika kita sedang menghadapi pergumulan, ketika sedang menghadapi beban. Biasanya orang-orang sedang mengalami tekanan, mengalami stres, depresi, ada kejenuhan, ada kekhawatiran. Biasanya orang-orang ini sulit untuk tidur. Tetapi berbeda dengan Daud, karena Daud begitu dia berdoa selesai, dia bisa membaringkan dirinya lalu dia tidur. Daud seakan-akan tidak merasa khawatir. Ia menyatakan bahwa ia mampu tidur dengan tenang walaupun ada masalah yang dihadapinya. Nah, mengapa bisa demikian Bapak Ibu? Karena Tuhanlah yang menopang aku. Jadi Daud beriman dan Daud percaya bahwa hanya Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan menopang kehidupannya. Saudara-saudara, memang hal ini yang kita butuhkan dalam menghadapi pergumulan hidup kita adalah salah satunya iman. Iman bukan menghilangkan segala permasalahan, tetapi iman justru memampukan kita untuk kuat menghadapi masalah-masalah tersebut. Iman juga tidak membuat suasana sekitar kita menjadi tenang, tetapi imanlah yang menenteramkan hati kita. Saudara-saudara, firman juga berkata, Tuhan tidak membiarkan kita jatuh tergeletak sebab tangannya akan menopang kita. Karena itu marilah kita mau belajar. Hal yang kedua, selain kita berseru, berdoa kepada Tuhan, tapi kita juga mau beriman kepada Tuhan bahwa Dia adalah satu-satunya sumber pertolongan kita. Terhadap apapun keadaan kita, ketakutan, cemas, khawatir, tekanan, persoalan, pergumulan yang seberat apapun, bahkan sakit penyakit juga, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita beriman, percaya kepada Tuhan. Mari kita belajar mengandalkan firman itu yang menjadi sumber kehidupan kita. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Nah, dengan demikian hal yang kedua yang kita dapat pelajari pada pagi hari ini adalah kita bisa tetap tenang saat menghadapi ujian hidup pada masa pandemi ini adalah kita harus beriman.
Terakhir Bapak Ibu yang ketiga, bagaimana caranya kita bisa tetap tenang saat menghadapi ujian hidup di masa pandemi ini? Kita harus percaya pada kuasa Tuhan. Ayatnya terambil dalam Mazmur 3, ayat yang keempat, demikian bunyinya. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Nah, ayat yang keempat diawali dengan kata tetapi. Kata tetapi ini mau melukiskan bahwa sesungguhnya ada sebuah peristiwa yang berbeda sebelum dengan sesudahnya. Kita tahu dalam ayat sebelumnya, pada saat itu Daud berseru, banyak yang mau membunuh, banyak kesulitan, dan banyak orang-orang yang mencibirkan. Ada 3 kali kata banyak yang disampaikan di situ. Tetapi melalui kata tetapi, di sini kita bisa melihat Daud tahu bahwa dikatakan juga engkaulah perisai yang melindungi aku. Nah, perisai yang dimaksudkan di sini adalah perisai yang melindungi seluruh bagian tubuh Daud. Oleh karena itulah Daud percaya akan kuasa Tuhan. Dia bisa tidur seperti yang tadi karena dia beriman. Sekalipun ada masalah, dia tidak takut lagi karena dia juga percaya akan kuasa Tuhan. Karena Tuhanlah satu-satunya tempat perlindungan bagi Daud. Tidak ada tempat perlindungan lain yang aman dan nyaman daripada berlindung di dalam perlindungan Tuhan. Nah Bapak Ibu, bagaimana dengan saudara saat ini? Bagi saudara, siapakah Tuhan itu? Nah, apakah saudara juga menganggap Tuhan itu sebagai perisai dan tempat perlindungan sama seperti Daud? Apakah saudara mengandalkan Tuhan dalam pergumulan hidup saat ini? Apakah Tuhan menjadi tempat perlindungan satu-satunya bagi saudara? Nah, kisah inilah yang perlu kita renungkan bersama. Selain kita harus berdoa, kita juga harus beriman. Dan yang ketiga, kita juga harus percaya akan kuasa Tuhan. Apabila ketiga hal ini menjadi sebuah pegangan bagi kita, maka kita bisa tetap tenang menghadapi ujian hidup di masa pandemi ini. Kita pegang Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Saya mau bersaksi tentang apa yang saya pernah alami ketika awal-awal masa COVID itu mulai menyerang kehidupan manusia. Tepatnya pada tanggal 16 Maret, Bapak Ibu, saya bangun pagi dan saya waktu batuk dahak saya melihat ada darah, di situ saya terkejut dan saya kaget. Memang sebelumnya saya sempat mengalami keluhan di mana saya sempat demam dari mulai sejak tanggal 6 Maret. Saya demam, saya batuk, pilek, susah tidur, nyeri seluruh tulang-tulang tubuh saya merasa nyeri sama sekali. Saya mau bergerak saja tidak, rasanya malas karena sakit semuanya. Dan membuat saya gelisah, hati saya menjadi tidak tenang. Pada tanggal 16 Maret itu karena dahak saya terdapat darah, saya mengajak istri saya untuk pergi ke salah satu rumah sakit swasta yang dekat rumah kami. Dan di situ saya berdialog dengan dokter, saya menceritakan kejadian saya dan dokter mengatakan untuk observasi lebih lanjut saya perlu dirawat. Singkatnya saya dirawat selama 1 minggu dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, Bapak Ibu, tanggal 16 sampai dengan tanggal 21. Sejak masuk tanggal 16 saya mulai dilakukan observasi dengan mengambil darah, diperiksa melalui ronsen paru-paru dan hasilnya saya bawa kepada dokter, dokter mengatakan kemungkinan indikasi penyakit Bapak adalah tertular oleh karena TBC ataupun juga karena demam berdarah. Tapi dokter bilang nanti di dalam pemeriksaan selanjutnya saya akan lihat perkembangannya. Dan singkatnya Bapak Ibu, dari Senin sampai dengan hari Rabu, pada saat itu batuk saya masih tetap berdarah dan dahak saya terus dilakukan kultur. Tapi hasilnya hari Rabu malam dokter mengatakan bahwa hasil kulturnya ternyata saya tidak punya gejala ataupun ciri-ciri karena tertular TBC. Tidak ada sama sekali. Dan tanggal 19-nya Bapak Ibu, pagi-pagi dokter minta saya untuk melakukan ronsen paru-paru. Setelah dokter melihat hasilnya
dokter sempat kaget, cuman tidak terekspresi di wajahnya. Karena paru-paru saya dari hasil bacaannya sudah signifikan. Putih, awannya sudah mulai merata, dan bintik-bintik putihnya juga sudah hampir menutupi paru-paru saya sebagian besar. Dan saat itu dokter mengganti semua obat-obatan oral maupun infus yang saya sudah dikasih sebelumnya, diganti dengan yang baru. Tapi dokter mengatakan, ya mungkin nanti kita akan lihat perkembangannya. Tapi secara diam-diam rupanya dokter punya rencana yang lain. Tepatnya pada tanggal 19 malam, jam 20 saya ingat waktu itu saya diketuk dan dibuka pintunya. Dua orang suster memakai baju lengkap APD mau melakukan swab PCR pada diri saya. Dan setelah selesai melakukan swab PCR itu, hati saya mulai ada rasa ketakutan yang menghantui hidup saya. Saya mulai cemas, saya mulai takut, saya mulai khawatir. Jujur Bapak Ibu, saya mulai bertanya kepada Tuhan, Tuhan masa hidup saya harus sampai di sini? Hidup saya harus mati karena saya sakit COVID. Saya tahu bahwa orang-orang yang kena COVID tidak bisa dimakamkan ataupun juga tidak bisa dilakukan penghiburan dengan cara yang biasa. Orang-orang COVID begitu meninggal langsung harus dikubur. Tidak ada prosesi apapun. Saya berseru, saya bilang, Tuhan, saya tidak mau hal ini terjadi pada diri saya. Saya berseru dan berdoa, Tuhan izinkan, berikan saya kesempatan terus untuk saya bisa hidup. Tuhan, saya masih mau melihat istri saya masih mau melihat anak, mantu, cucu-cucu saya nanti sampai besar-besar, mereka bisa dipakai oleh Tuhan. Itulah kerinduan saya. Saya juga masih mau menyelesaikan kuliah saya bersama dengan istri. Saya juga masih mau Tuhan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan buat saya. Itu menjadi seruan doa saya pada malam hari itu, Bapak Ibu. Di dalam seruan itu saya menjerit, berdoa dan meminta kepada Tuhan. Tiba-tiba Tuhan ingatkan sebuah kejadian yang terjadi di dalam Alkitab, yaitu kisah tentang Nabi Yunus. Saya diingatkan Tuhan dan Tuhan bertanya, kamu ingat tentang kisah ini? Saya bilang, iya Tuhan. Apa yang terjadi? Saya bilang, Tuhan, Yunus ada di perut ikan selama 3 hari dan dia tidak mati. Lalu Tuhan menyampaikan dengan jelas di dalam hati saya, peristiwa kematian adalah kedaulatanku. Nah Bapak Ibu, di situ saya menjadi kuat. Setelah mendengar firman itu, saya pegang firman itu. Iman saya menjadi utuh kembali seakan-akan. Iman saya menjadi kuat kembali setelah mendapat firman itu. Saya percaya firman Tuhan, iya dan amin. Saya mulai pegang firman itu Bapak Ibu. Dan malam hari itu saya bisa tidur dengan nyenyak. Besok pagi-pagi saya mulai bangun, saya bisa mandi sendiri. Sebelum-sebelumnya sejak saya di rumah sakit, istri saya yang melayani saya. Dan pagi itu ketika istri saya datang, dia kaget. Weh, kok sudah cerah? Saya bilang, lalu saya menceritakan apa yang saya alami. Nah singkatnya, tanggal 21 saya keluar dari rumah sakit, dan tanggal 24 hasil swab PCR itu baru keluar. Dan saya dinyatakan positif COVID-19. Ketika mendengar itu, saya tidak lagi kaget, saya tidak lagi takut, saya tidak lagi khawatir, saya tidak lagi dihantui dengan pikiran-pikiran negatif. Saya cuma bilang, Tuhan terima kasih kalau Engkau sudah menyatakan bahwa saya kena COVID. Tapi satu hal yang saya pegang, Engkau sudah menyatakan firman-Mu buat diri saya, bahwa saya tidak akan mati. Karena kematian diriku ada dalam kedaulatan-Mu Tuhan. Saya percaya hari itu menjadi pegangan buat saya. Dan tanggal 27 Maret Bapak Ibu, istri saya semua keluarga besar, orang tua saya juga saat itu tinggal bersama dengan saya, dengan pembantu, anak-anak saya, supir, juga semua di swab PCR. Karena pada masa itu Dinkes Kesehatan begitu proaktif, kalau ada mendengar masyarakatnya yang terkena COVID, Dinkes itu datang dengan mobil. Saudara tahu ketika mobil dari Dinkes datang ke rumah saya, seluruh kompleks menjadi gempar. Dan bahkan banyak juga tetangga-tetangga sepertinya menjauhi. Kalau lewat di depan rumah saya, mereka di seberang
berada jalan takut tertular virusnya Bapak Ibu. Dan saya hasil dari swab itu ternyata semuanya hasil negatif kecuali saya berdua. Saya masih tetap positif dan istri saya juga ternyata adalah positif juga. Tetapi istri saya adalah OTG, orang yang tanpa gejala. Melalui kejadian itu kami benar-benar melakukan isolasi mandiri dengan ketat. Di lantai 2 kami tidak turun sama sekali. Tetapi anak-anak saya, Priscil dengan Henry, mereka begitu memperdulikan Alvin dengan Ria setiap hari selama 1 bulan penuh dan bahkan lebih dari 1 bulan. Setiap pagi dan malam anak-anak kami sudah mengatakan, Mami tidak perlu masak, Mami jangan turun karena di bawah ada orang tua, ada pembantu, kami akan kirim makanan, Mami tidak perlu khawatir. Saya melihat perhatian dari seluruh keluarga besar begitu besar pada diri kami berdua. Dan akhirnya akhir April dan awal Mei kami dinyatakan sembuh. Saya 3 kali di PCR swab, 3 kali negatif. Istri saya juga 2 kali sudah dinyatakan negatif. Sampai hari ini saya bersyukur kepada Tuhan. Saya masih diberikan kesempatan untuk menjalani hidup ini. Saya tahu itu semua karena kesempatan itu yang Tuhan berikan buat saya. Mungkin Bapak Ibu ada saudara yang saat ini bertanya, lalu bagaimana Pak, kami sudah lakukan apa yang Bapak sampaikan dalam firman. Kami sudah berdoa, berseru kepada Tuhan. Kami sudah juga memiliki iman, percaya kepada Tuhan, percaya pada kuasa-Nya. Tetapi kenapa keluarga kami meninggal? Sekali lagi Bapak Ibu saya mau ingatkan, kita tidak berhak menghakimi mereka. Mungkin yang terbaik yang menurut Tuhan, mereka sudah waktunya untuk pulang ke rumah Bapa. Saatnya kita yang masih hidup, marilah kita mau meresponi, kita mau melihat hal-hal yang baik yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan, saya mau tutup dengan doa. Terima kasih Bapa, firman-Mu sudah selesai hamba sampaikan. Engkau yang melihat setiap pribadi kami yang saat ini mendengar seluruh kebenaran ini dimanapun mereka berada. Saat ini mereka sedang dalam keadaan ketakutan, mereka sedang dalam kecemasan, mereka sedang dalam keadaan yang stres, jenuh, dan mereka mungkin yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, kena COVID yang dirawat di rumah sakit maupun juga yang ada di rumah sedang isolasi mandiri, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan kami pada pagi hari ini. Ada 3 cara yang kami dengar, yang kami belajar dari kisah Daud, di mana ketika Daud mengalami tekanan yang berat, Daud terus berdoa kepada Tuhan. Daud terus berseru kepada Tuhan. Dan hal yang kedua, kami boleh melihat hal yang baik ketika setelah Daud berdoa, Daud memiliki iman. Dia percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Perkataan-Mu tidak pernah berubah. Engkau Allah yang maha kuasa, yang sanggup menolong Daud. Hal yang ketiga yang kami pelajari pada pagi hari ini, yang Daud lakukan adalah Daud percaya bahwa firman-Mu berkuasa, akan kuasa Tuhan. Daud mengandalkan kuasa Tuhan sepenuhnya, percaya bahwa hidupnya tidak akan dicelakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, jamah setiap pribadi kami saat ini yang mengangkat tangan, yang menaruh tangan kanan mereka di dada. Biar saat ini kesembuhan terjadi, jalan keluar terjadi, pertolongan Tuhan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan
bagimu Allah yang mulia, oleh kuasa darahmu kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Oleh kuasa darahmu kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan yang berada di rumah-rumah. Tanpa terasa kita sudah memasuki minggu yang pertama bulan Februari. Dan kita patut bersyukur kalau hari ini kita masih ada sebagaimana ada saat ini dalam keadaan baik, tidak pernah sebab apapun. Ini semua juga karena anugerah, kemurahan, perlindungan dari Tuhan semata-mata. Dan hari ini kita juga akan dijamu oleh Tuhan dalam perjamuan kudus. Biarlah kita mau siapkan hati kita, karena perjamuan kudus ini bukan hanya sekedar liturgi dari gereja, bukan sekedar upacara gereja, tapi ini adalah perintah daripada Yesus sendiri, supaya setiap kali kita dijamu oleh Tuhan dalam perjamuan kudus, kita akan mengingat akan kasih Kristus yang begitu luar biasa, di mana Dia adalah Allah yang maha tinggi, maha kudus. Dia mau turun ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Karena itu kita patut bersyukur, kita patut bangga memiliki Allah yang luar biasa, yang dahsyat. Karena kasih-Nya begitu besar, Dia mau rela menanggung segala penderitaan. Bahkan Dia pada waktu di dunia dicaci maki, didera, fitnah, bahkan mati di atas kayu salib dengan cara mengerikan. Tapi Dia mau semua rela itu menanggungnya, karena Dia mau melakukan kehendak Bapa di surga, di mana Dia diutus untuk menyelamatkan kita. Itulah sebabnya hari ini mari kita merenungkan sejenak kasih Kristus yang begitu luar biasa. Sebentar lagi kita akan menikmati di mana Tuhan sudah hadir bersama-sama dengan kita. Sekalipun Bapak itu berada di rumah-rumah, tapi Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia ada di rumah-rumah Bapak Ibu sekalian.
Tuhan, terima kasih atas kehadiran-Mu di rumah-rumah jemaat-Mu yang saat ini sudah siap untuk menerima perjamuan kudus bersama-sama dengan Engkau. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena hari ini Engkau juga mau menjamu kami dalam perjamuan kudus ini, di mana sekalipun kami di rumah-rumah terpisah-pisah, tapi oleh kasih-Mu kami dipersatukan di dalam satu roh, di mana kami boleh menikmati bersama-sama dengan Engkau nanti dalam perjamuan kudus. Karena itu Tuhan, sebelum kami makan dan minum bersama dengan Engkau, biarlah Tuhan Engkau lihat tangan-tangan yang sudah menyiapkan roti dan anggur atau minuman lain. Tuhan sendiri akan memberkati minuman atau makanan yang mereka pegang Tuhan di tangan-tangan mereka. Tuhan Engkau berkati mereka supaya saat nanti kami mengambil perjamuan kudus bersama-sama dengan Engkau, yang lemah dikuatkan dan yang sakit disembuhkan. Karena itu Tuhan, biarlah kami mau siap menerima perjamuan kudus siang atau hari ini, di mana Engkau sudah siap memberkati kami dalam nama Yesus. Ya, jemaat dikasih oleh Tuhan, kita akan angkat roti ini. Sekali lagi kita patut bersyukur karena 2000 tahun yang lampau Dia untuk menyelamatkan kita, Dia rela mengorbankan dirinya. Bahkan bukan hanya dirinya, nyawanya Dia serahkan buat kita. Itulah sebabnya biarlah kita renungkan kasih Kristus yang luar biasa, yang dahsyat, yang melampaui segala akal manusia. Karena Dia harus menanggung semua dosa manusia, dan Dia rela mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib. Karena itu, peganglah roti ini dan angkatlah tinggi-tinggi. Biarlah kita renungkan sejenak, karena setiap kali kita mengangkat roti ini, kita akan selalu diingatkan akan pengorbanan tubuh Kristus yang sudah diserahkan buat kita semua. Dia mati dengan cara yang begitu mengerikan, tapi Dia rela menanggungnya demi Bapak Ibu sekalian. Dan firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Dia mengucapkan syukur atasnya. Kemudian Ia memecah-mecahkannya, dan Yesus memberikan kepada murid-muridnya, dan Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi. Setiap kali kita mengangkat cawan ini, kita juga selalu akan diingatkan bahwa bukan hanya tubuhnya yang diserahkan buat kita semua, tapi juga darahnya dicurahkan yang sehabis-habisnya. Kita patut bersyukur karena darah yang ditumpahkan buat kita, itu adalah darah yang sangat kudus, maha suci, maha mulia. Darah yang berkuasa untuk mengampuni segala dosa umat manusia, sekalipun merah seperti kirmisi dibuat putih seperti salju. Kita juga patut bersyukur karena darah Kristus juga berkuasa untuk memulihkan hubungan manusia dengan Bapa di surga yang terputus oleh karena dosa. Sehingga kalau hari ini kita bisa mengaku Allah kita sebagai Bapa, itu adalah karena darah Kristus. Dan kita juga bersyukur oleh darah Kristus ada tertulis, oleh bilur-bilurmu kamu disembuhkan.
Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum bersama-sama. Marilah di dalam kesempatan ini kita mau mengucap syukur terima kasih kepada Tuhan kita yang sudah mengorbankan dirinya buat kita semua. Hari ini kita sembah Dia, kita agungkan Dia, kita mengucap syukur kepada Dia atas segala apa yang sudah Yesus perbuat 2000 tahun. Terima kasih Tuhan. Waktu dan darah cinta-Mu bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Darah yang mencurahkan bagi kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat Tuhan, yang sudah mencurahkan darah bagi kami, mengampuni segala dosa pelanggaran kami. Kami mengucap syukur, mengucap syukur. Haleluya. Sembah Dia, hanya Dia yang layak disembah, hanya Dia yang layak ditinggikan, hanya Dia yang layak diagungkan. Yesus Tuhan, Yesus Allah kita yang hidup selama-lamanya. Ora pakasyanda kamari bagasi. terima kasih Yesus Tuhan. Itulah ungkapan rasa syukur dari jemaat-Mu Tuhan. Di mana kami bisa merasakan kasih-Mu begitu luar biasa yang sudah Engkau limpahkan bagi kami. Bahkan kasih-Mu tidak pernah luntur sampai hari ini. Kami boleh menikmati sepanjang hidup kami ikhlas dalam kasih. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur, terima kasih. Amin. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bapak Surgawi, sebentar kami akan mengakhiri ibadah online di luar rumah kami masing-masing. Kami mengucap syukur atas kehadiran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan, sekalipun di rumah-rumah Kau hadir bersama mereka. Kami juga mengucap syukur karena kami hari ini boleh menikmati perjamuan kudus bersama dengan Engkau, di mana kami sudah Engkau persatukan dalam satu roh
ditentang kasih-Mu yang begitu sempurna. Kami juga mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah diberitakan hamba-Mu Bapak Franky. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu yang luar biasa, jadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah Engkau pakai dengan lebih dahsyat dimanapun berada, dimanapun pergi, Engkau menyertai dan Engkau mengurapi menjadi hamba-Mu yang begitu pakai luar biasa, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan sebentar Bapak, sebelum kami beraktivitas kembali, biarlah Engkau Tuhan ulurkan tangan-Mu, biarlah Engkau yang mencurahkan berkat yang berkelimpahan bagi seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah. Jemaat yang kasih Tuhan, mari angkat tangan-Mu, terimalah berkat yang datangnya dari Bapa Surga. Diberkatilah dalam seluruh keluarga-Mu, diberkati di dalam kesehatan-Mu, diberkati di dalam pelayanan-Mu, diberkati dalam seluruh aspek kehidupan-Mu, dan segala pekerjaan, usaha yang Engkau selalu dibuat berhasil. Diberkati studi anak cucu-cucu-Mu, dan mempunyai masa depannya penuh harapan. Dan terimalah cinta kasih Kristus yang begitu sempurna dan tidak bersaudara, dan perlindungan darah Yesus yang berkuasa melindungi, memproteksi, memagari dimanapun Bapak Ibu berada, dijauhkan, dilindungi dari penularan virus corona. Dan terimalah persekutuan Roh Kudus yang memberikan kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama berdoa.